Selamat bertemu kembali. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menaungi saudara-saudariku sekalian. Mari kita kembali untuk merenungkan ketujuh sabda Yesus di salib. Hari ini kita merenungkan tentang sabda yang keempat yang diambil dari Injil Matius 27 ayat 46. Yesus berseru dari atas salib, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ia serukan itu dalam kondisi ketakberdayaan fisik, mental, dan spiritual. Ia merasa sungguh ditinggalkan oleh Bapaknya. Seruan Yesus ini adalah salah satu sabda yang diarahkan kepada Bapaknya. Mari kita renungkan sabda ini dari aspek spiritualitas pengosongan diri Yesus. Bagaimana Yesus secara utuh, secara total menyerahkan semuanya ke dalam tangan Allah Bapa. Yesus bukan hanya menyerahkan fisik, tapi juga jiwa dan semua yang melingkupinya, yakni kesetiaan, ketaatan, kekuatan, pekerjaan, dan misinya yang telah dilakukannya itu kepada Allah. Dan ia membiarkan dirinya tak ada apa-apa, kosong. Ia hanya memiliki ketiadaan, sedangkan semua yang lainnya adalah milik Bapa, adalah milik Allah. Ini pengosongan diri. Dalam tradisi spiritualitas Katolik, pengosongan diri adalah jalan terbaik untuk mengalami kemurahan hati Allah. Melihat dan mengalami segala sesuatu sebagai kehendak Allah dan milik Allah adalah proses menjadi manusia sejati, proses beriman yang benar dan mulia. Pengosongan adalah upaya melepaskan diri dari apa yang dimiliki dan menyerahkan semuanya itu agar bisa bersatu dengan Allah. Tradisi kitab suci memberikan beberapa contoh konkret tentang spiritualitas pengosongan diri ini. Ketika Yesus memanggil para muridnya, mereka yang dipanggil ini bukan saja meninggalkan ayah, ibu, saudara-saudari, tapi juga sampan dan para pekerjanya. Kita bisa baca dalam Lukas bab 5 ayat 1-11 tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Mereka meninggalkan segala-galanya. Ini adalah proses pengosongan diri. Diri dan hidup mereka tidak lagi bertumpu pada dirinya sendiri, pada kekuatannya sendiri, pada kepemilikannya sendiri, melainkan pada Allah, pemilik segala-galanya, termasuk diri mereka sendiri. Santo Yohanes dari Salib, tokoh spiritual yang juga seorang penyair, menekankan pengosongan diri ini agar bisa bertumpu pada Allah dan seluruh kekuatannya. Kita katakan dengan bahasa yang sederhana demikian. Kalau hati penuh dengan dendam dan benci, bagaimana cinta kasih bisa bertumbuh dalam diri? Kalau diri penuh dengan kehendak sendiri, kemauan sendiri, bagaimana kehendak Allah bisa berperan dalam hidup? Maka untuk Yohanes dari Salib, pengosongan diri, pengosongan hati, pengosongan entah dalam hal yang negatif maupun hal yang positif yang menurut kita baik, adalah penting agar kebaikan dan kehendak Allah bisa meraja dan terjadi dalam diri manusia. Proses pengosongan diri ini menurut Yohanes dari Salib adalah suatu proses malam gelap. Karena kita tidak bisa mengerti sesungguhnya apa kehendak Allah, apa rencana Allah dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Kita lihat bagaimana proses pengosongan atau malam gelap ini terjadi juga di dalam diri dan hidup Yesus sendiri. Yesus serahkan diri dan segala apa yang sudah dijalaninya kepada Allah. Malam gelap Yesus adalah ketika ia tidak saja merasa ditinggalkan oleh Bapa, tapi juga ketika ia merasa diabaikan oleh teman-temannya, oleh sesamanya. Yesus juga, sebagaimana kita,
sulit memahami kehendak Allah dan semua misterinya. Itulah malam gelap. Dan ini adalah pengalaman malam gelap yang juga bisa dialami oleh manusia dan oleh Yesus sendiri. Ada dua hal yang bisa kita lihat dalam proses penyerahan, pengosongan diri Yesus ini. Pertama, pertanyaan Yesus ini bukan suatu yang membuat Allah tersinggung atau meragukan kekuasaan Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan berarti Yesus berada pada tempat yang lain dan Allah Bapa tempat yang lain. Maka seruan pertanyaan ini perlu kita lihat dan mengerti dalam aspek kemanusiaan Yesus. Yesus yang manusia yang menyerukan itu. Karena dalam dimensi kemanusiaannya itulah Yesus menanggung segala dosa manusia. Yesus tidak berdosa, tapi Allah membuatnya dalam daging, dalam dosa, untuk bisa menanggung dosa manusia. Dalam dimensi kemanusiaan atau kedagingan ini, ia merasa dan mengalami satu pemisahan total dengan Allah. Dosa manusia yang ditanggung Yesus itulah yang membuat seakan-akan Allah itu jauh darinya, jauh dari manusia. Santo Paulus katakan demikian, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dalam suratnya kepada umat di Roma bab 8 ayat 3. Ketika mengalami penderitaan, bukan berarti bahwa Allah menjauhi dan menyiksa manusia atas dosa dan kesalahannya. Tapi justru Allah semakin dekat dan bersatu dengan dunia dan manusia yang sedang menderita. Supaya manusia bisa mengalami bahwa Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah mampu mengatasi segala penderitaan termasuk kematian. Sehingga dari pihak manusia adalah penyerahan dalam kekosongannya kepada Allah. Sedangkan yang kedua, kita lihat bagaimana pertanyaan Yesus ini, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan berseru dalam nada tanya yang demikian, Yesus sebenarnya memperlihatkan diri sebagai sungguh-sungguh manusia, 100% manusia. Manusia yang sedang membutuhkan bantuan Tuhan. Manusia yang juga bisa masuk ke dalam krisis dan kesulitan hidup. Nah, Yesus ikhlas untuk mengalami itu agar kita bisa juga belajar bagaimana mengatasi semuanya itu. Situasi kritis seperti ini adalah kesempatan istimewa bagi iblis untuk menggoda. Pasti pada momen-momen seperti ini, iblis datang dan berbisik kepada Yesus. Iya, engkau tidak dihiraukan lagi, engkau tak dianggap lagi. Engkau tidak dikasihi. Lihat semua orang meninggalkanmu. Sia-sia saja korban dirimu ini. Sebaiknya engkau menyerah saja. Dan ini bisikan-bisikan iblis kepada Yesus. Saudara-saudari, godaan itu tidak datang ketika kita kuat. Ketika kita sudah selesai retret atau selesai berdoa, selesai merayakan ekaristi dan lain-lain. Godaan itu datang ketika kita lengah. Kita menjauh dari Tuhan. Kita merasa diri bisa dan kuat. Kita melupakan kebaikan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa di Firdaus. Mereka melupakan kemurahan hati Tuhan. Maka setan datang menggoda. Yesus juga ketika dia sedang lapar. Saat itu setan datang. Demikian juga saat disalibkan. Ketika Yesus merasa diabaikan dan ditinggalkan oleh Allah dan sesama. Iblis itu datang seperti virus yang masuk ketika kita lemah dan antibodi kita tidak cukup untuk melawan. Iblis itu pandai melihat situasi dan pintar membaca saat dan momen yang pas untuk menjatuhkan kita. Ketika Yesus digoda setan di padang gurun, kita lihat bagaimana Yesus coba berdialog dengan setan dengan menggunakan kutipan-kutipan kitab suci. Tapi di sini, dari atas salib, Yesus benar-benar tidak berdialog dengan iblis. Ia benar-benar tidak memberi kesempatan kepada iblis. Sebagai gantinya, ia berdialog dengan Bapa. Ia berdoa kepada Allah Bapanya. Ini menarik. Dan untuk kita,
termasuk pertanyaan, keraguan-raguan, penderitaan, kekecewaan, segala hal negatif yang kita alami, bahkan juga kemarahan yang kita tujukan kepada Allah adalah sebuah doa. Pada saat yang begitu lemah, Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus yakinkan kita bahwa ia sendiri juga mengalami malam gelap. Ia merasa tidak dikasihi, ia merasa tidak disayangi, ia merasa dihiraukan, tak dihiraukan. Merasa semuanya seakan-akan sia-sia dan tak bermakna hidup ini. Dan karya-karya yang sudah dijalaninya Yesus seakan-akan tidak ditanggapi oleh Allah. Yesus sungguh masuk sampai pada pengalaman manusiawi kita yang paling mendasar dan eksistensial ini, yaitu penderitaan, dan kematian. Namun, di sisi lain, dengan seruan seperti ini, Yesus meyakinkan kita bahwa kita bisa keluar dari malam gelap. Kita bisa keluar mengatasi krisis, penderitaan, dan kesulitan hidup. Dan Yesus sendiri memberikan kita 2 tips yang luar biasa. Pertama, ada sabda Tuhan, sebagaimana di padang gurun. Dan yang kedua, ada doa, sebagaimana dibuatnya dari atas salib. Ketika kita dalam situasi sulit dan galau, ada sabda Tuhan. Ketika kita putus asa dan ingin menyerah, ada sepenggal doa kepada Tuhan. Yesus berseru dalam nada tanya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini spiritualitas pengosongan diri yang total, agar Allah dan kehendaknya terjadi dalam diri dan hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala doa-doa, dukungan, kasih yang diberikan kepada imam-imam, yang diberikan kepada saya sebagai imam, yang sampai hari ini saya masih cukup setia, saya masih bisa mengalami kemurahan hati Allah melalui saudara-saudaraku sekalian dalam doa-doa dan dalam dukungan dengan berbagai cara. Teruslah berdoa untuk kami. Marilah kita saling mendoakan agar proses keberimanan kita, proses kita mengosongkan diri, dilihat, dialami sebagai bukti bahwa Tuhan baik, Tuhan menyayangi, dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh pekerjaan, seluruh niat baik, senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.